Jangan sampai kita orang mukmin meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi apa artinya? Kita harus meninggalkan, mewariskan anak cucu kita yang kuat, akuya, kuat segalanya. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat budayanya, sehat fisiknya. Jangan lupa kuat syahwatnya. Ya kalau banyak syahwatnya lemah juga percuma kan. Allah. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan dan obat-obatan dengan dua kali ayat yang penting. Pertama, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tabtahu khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini surat apa, ayat berapa, cari sendirilah pokoknya. Pasti ada di Quran, pasti ada. Wahai orang beriman, makanlah kamu sekalian dari hasil bumi yang halal dan yang baik. Bukan hanya halal tapi juga baik, bukan hanya baik tapi juga halal. Kedua, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Mendasar pada ayat tersebut, keamanan pangan dan jaminan kesehatan serta ketersediaan obat-obatan adalah hak asasi manusia yang harus terus diperjuangkan. Makan dan obat-obatan adalah hak hidup semua manusia yang harus dikonsumsi dengan secara halal dan thayyib serta dengan cara-cara yang bijak, tidak mengikuti setan, dan harus selalu disyukuri. Kedaulatan sebuah bangsa ditentukan dari sejauh mana bangsa tersebut mampu menjamin keamanan dan kedaulatan pangan, papan dan sandang, energi dan obat-obatan, sehingga keberlangsungan dan kemaslahatan hidup dapat terjaga dengan baik, serta pada saatnya mampu melahirkan generasi bangsa yang handal dan mampu bersaing secara global. Kitab kuning, kitab Fathul Mu'in, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari mengatakan, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun. Jihad wajib ada 4. Pertama, itsbatu wujudillah, mengajak masyarakat beriman kepada Allah. Yang kedua, iqamatu syariatillah, menjalankan ibadah. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah, memang bila perlu kita harus siap memperjuangkan kebenaran, hak kita. Yang keempat, wa daf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim, melindungi, memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik, muslim atau non muslim, asal baik-baik, bil it'ami, dengan kecukupan pangan, wal isai dan sandang, wal iskari dan papan, wa thamanid dawai, harga obat-obatan, wa ujratit tamridi, dan biaya kesehatan. Itu Fathul Mu'in, kitab kuno banget ini. Lebih tegas lagi Al-Quran mengatakan, berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kita orang mukmin meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi apa artinya? Kita harus meninggalkan, mewariskan anak cucu kita yang kuat, akuya, kuat segalanya. Kuat imannya, kuat ilmunya, kuat budayanya, sehat fisiknya. Jangan lupa kuat syahwatnya. Ya kalau banyak syahwatnya lemah juga percuma kan. Pokoknya jangan sampai diafan. Jangan sampai kamu meninggalkan, melahirkan anak keturunan yang di'afan. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Oleh karena itu ketika
sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas akan mewakafkan semua hartanya. Nabi melarang, jangan. Kamu punya anak, kamu punya keluarga, mereka harus mewarisi hartamu. Jadi cukup yang diwakafkan yang sepertiga saja. Watsulusu katsir, sepertiga itu banyak. Jadi kalau kita kaya, kalau mau wakaf sepertiga, yang selebihnya diwarisi anak cucu atau ahli waris. Di samping di luar zakat, zakat sudah jelas. Berbagai upaya untuk mewujudkan keamanan obat dan makanan telah dilakukan. Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh pemerintah. Di antaranya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional yang fungsinya juga terkait dengan keamanan pangan. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2022 tentang program desa dan kelurahan pangan aman. Dan yang paling aktual adalah Rencana Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. Namun demikian, berbagai fakta memekakkan telinga, mengagetkan kita semua. Fakta pembiaran banyak merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi harus bagaimana kita ini? Peraturan sudah ada, tapi penyelewengan jalan terus. Fenomena kematian anak akibat gagal ginjal yang disinyalir dipicu akibat obat-obatan yang mengandung etilen glikol. Fakta jajanan anak dan produk susu yang kelebihan garam, gula, dan lemak, serta berkembangnya produk mie instan, kecap, dan saus yang ditolak di luar negeri menunjukkan bahwa di negeri kita ini banyak beredar bebas produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang halal tapi tidak thayyib. Waspadai industrialisasi halal yang melupakan kethayyiban makanan. Maka pengawasan harus dimulai sejak input, proses, dan output. Harus dari hulu sampai hilir. Kita tengah memasuki fase darurat keamanan obat dan makanan serta darurat keamanan jajanan anak dan produk susu yang mengandung kelebihan garam, gula, dan lemak. Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh dengan fenomena ini. Penyelenggara negara tak boleh abai dan lengah. Para peneliti harus lebih berani independen menyuarakan kebenaran. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mengusut tuntas kasus demi kasus yang terjadi. Industri dan produsen obat makanan harus transparan dan memihak bukan saja pada keuntungan tapi pada kemaslahatan. Dan seluruh ormas Islam dan ormas keagamaan lainnya harus lebih berani dan lantang mengevaluasi tentang kondisi ini. Qulil haqq walau kana murra. Katakan sebenarnya walaupun itu sangat berat. Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Dan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri. La tadzlimuna wa la tudlamun. La dharara wa la dirar. Di sisi lain, tingginya ketergantungan terhadap impor atas bahan baku dan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah merugikan kedaulatan ekonomi negara. Nabiullah Daud alaihissalam selalu makan dari hasil tangan sendiri. Begitu pula Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi, filosof terkenal. Beliau bekerja sebagai penjaga kebun anggur di Damaskus sana. Beliau makan dari hasil keringatnya sendiri. Gak pernah nunggu amplop. Kalau amplop sih gak apa-apa isinya itu. Pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik bermasalah harus ditingkatkan dan diperketat sehingga negara tidak dirugikan, masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, pasar nasional tidak diserbu dengan produk ilegal dan black market yang menumbangkan produk berkualitas produksi anak negeri, serta pada saatnya produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik
yang berkualitas, produk anak bangsa dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kepada pihak kepolisian, kejaksaan, imigrasi, bea cukai, BPOM, BKPN, dan penyelenggara negara lainnya, awasi dengan ketat dan tindak dengan segera produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik bermasalah dan libatkan seluruh stakeholder untuk mewaspadainya. Sudah saatnya kita kembangkan ekosistem industri makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang memenuhi standar dan kualifikasi. Halalan, thayyiban, mubarakan, yang memiliki berfungsi menjaga substansi, berfungsi menjaga kemanfaatan dan maslahat, serta berfungsi secara sosial. Sertifikasi halal saja tidak cukup. Ada pengawasan tuh, langsung stempel halal tapi nggak diawasi. Sertifikasi halal saja tidak cukup bila tidak dibarengi dengan aspek keamanan dan keselamatan untuk hifdzun nafas, menjaga keselamatan nyawa, dan aspek keberkahan untuk kesejahteraan. Kuliatul khamas, hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun. Ini harus segera diakhiri dan komunitas muslim Indonesia harus mampu memproduksi makanan, obat, dan kosmetik secara mandiri, membangun pasar dalam negeri, dan melakukan penetrasi market halal dunia dengan berbagai ekosistemnya. Mendasar pada fakta dan spirit tersebut di atas, melalui momentum workshop fikih keamanan obat dan makanan ini sekarang ini, LPUI mendeklarasikan kelahiran Badan Perlindungan Konsumen Muslim dan Pengawasan Industri yang disingkat BPKMPI. Terutama saya mohon izin kepada Ketua Majelis Ulama. Ulama se-Indonesia ini, Ketua Ulama se-Indonesia, Masya Allah. Yang didedikasikan sebagai organ strategis untuk melindungi konsumen Muslim Indonesia, melakukan pengawasan terhadap dunia industri, memberdayakan, mengapresiasi, dan mensertifikasi UMKM dan industri, melakukan advokasi kebijakan publik dan mendorong tumbuh berkembangnya ekosistem UMKM dan dunia industri berbasis halalan, thayyiban, mubarakan. Akhirnya, mari kita dorong seluruh keluarga dan rumah tangga Indonesia agar mandiri dan berdaulat dalam makanan, obat-obatan, dan energi dengan mengoptimalkan sumber daya lahan yang ada di pekarangan rumah dan lahan-lahan kosong untuk menjadi sentra pangan dan obat-obatan bagi keluarga berbasis keanekaragaman hayati. Luar biasa kok, kita banyak sekali tumbuh-tumbuhan alam yang sangat-sangat berfaedah. Kunyit, serai, kencur, apalagi bahasa Jawanya temuyireng, apa bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia? Temulawak, temuyireng, namanya temuyireng, temulawak, kumis kucing, bunga merah itu bunga apa? Bunga yang untuk melancarkan kencing itu, bunga merah itu. Walhasil orang tua dulu luar biasa, anti kimia, anti obat-obatan kimia, ya selalu menggunakan obat herbal dan menjadikan mereka awet muda dan panjang umur. Belum campur madu, yang asli tapi madunya, jahe merah. Memasak nasi aja dulu pakainya kukusan, sehingga airnya jatuh. Maka ringan kadar apa namanya kalau gulanya. Sekarang air tidak terbuang, pakai mecicer itu yang faktor menaikkan gula kita. Sehingga pada saatnya rumah tangga Indonesia berdaulat, negara akan kuat. Rumah tangga berdaulat, negara kuat, hebat, dan bermartabat. Selamat melakukan eksplorasi fiqhiyah, buhut fiqhiyah, lahirkan keputusan hukum yang maslahah dan dedikasikan untuk kedaulatan bangsa dan negara dengan penuh berkah. Berikan rekomendasi yang terbaik untuk masa depan peradaban Indonesia dan Islam Nusantara yang penuh rahmat. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.